Dengar Buku Ofisial mempersembahkan audiobook Filosofi Teras, Filsafat Yunani Romawi Kuno, untuk mental tangguh masa kini, oleh Henry Manampiring. Selamat mendengarkan, bagian pertama. Bab 2, sebuah filosofi yang realistis. Dulu saya sering kagum dan iri pada teman-teman yang punya kepribadian ceria, ekstrovert, dan rasanya hidupnya tidak ada masalah. Rasanya setiap bertemu mereka, senyum, canda, dan tawa selalu mengelilingi keseharian mereka. Ini sungguh kontras dengan penampakan saya yang selalu digambarkan terlalu serius. Jika berjalan saja saya sering menundukkan kepala. Karenanya dulu saya terkadang memikirkan bagaimana mengubah kepribadian saya. Bagi saya seseorang yang bahagia harus seperti teman-teman saya tadi, selalu tampak tersenyum dan tertawa. Bisa ditebak, usaha mengubah kepribadian ini gagal total. Cetakan saya sudah seperti ini. Saya mulai terpikir, bisakah saya bahagia tanpa mengubah kepribadian asli saya? The problem with positive thinking. Setelah membaca hasil survei khawatir nasional dan mendengarkan penjelasan Dr. Andri, saya jadi berpikir bahwa kekhawatiran sehari-hari bukanlah sebuah kondisi yang bisa dianggap remeh. Selain membuat kita jadi sulit merasakan damai, ada risiko lain yaitu ancaman atas kesehatan fisik kita sendiri. Terus, bagaimana dong solusinya? Adakah cara mengatasi kekhawatiran sehari-hari dan juga emosi negatif lainnya? Saya dikenal memiliki karakter yang pesimis dan seringkali berpikiran negatif. Ketika berkumpul dengan teman-teman atau keluarga, lalu ada yang mengusulkan ide untuk bersenang-senang, saya pasti mampu melihat semua kemungkinan buruk yang bisa terjadi dari ide tersebut. Yuk kita main ke tempat paling gaul saat ini, saya. Ah males, nanti sudah capek mengantri nggak dapat tempat. Yuk jalan-jalan keluar kota. Saya. Ah nanti macet, hanya capek saja jadinya. Yup, bisa terbayangkan betapa populernya saya di pertemanan. Seringkali nasihat yang saya dapatkan adalah, jangan berpikiran negatif melulu dong. Think positif aja. Pada umumnya, pernyataan itu berarti sebaiknya saya hanya memikirkan kemungkinan yang positif atau terbaik saja daripada memikirkan hal negatif yang mungkin terjadi. Ajakan untuk berpikir yang positif saja seperti ini sudah sangat populer. Saya ingat di pertengahan tahun 2000-an pernah membaca buku populer The Secret yang bahkan mengklaim bahwa sekadar berpikir positif dan memikirkan hal yang kita dambakan saja mampu membawa perubahan yang kita mau. Saya sudah berpikir keras supaya Gal Gadot menghubungi saya, tapi tidak kejadian tuh. Perkembangan terakhir ilmu psikologi justru menemukan adanya potensi masalah dengan anjuran berpikir positif. Artikel The Problem with Positive Thinking menyebutkan bahwa positive thinking justru sering menghambat kita. Beberapa eksperimen menunjukkan, mereka yang menerapkan positive thinking dalam berusaha mencapai tujuannya seringkali memperoleh hasil yang lebih buruk dibandingkan dengan mereka yang tidak menerapkan positive thinking. Positive thinking menipu pikiran kita, beranggapan seolah-olah kita sudah mencapai apa yang kita inginkan, sehingga melemahkan keuletan kita dalam berusaha mencapainya. Namun sebaliknya, sekadar menyuruh orang berpikir realistis saja juga tidak memberikan hasil yang lebih baik. Penulis artikel tersebut mengusulkan mental contrasting, yaitu menggabungkan positive thinking atau membayangkan hasil yang diharapkan telah tercapai dengan memikirkan hambatan-hambatan apa saja yang akan ditemui. Penelitian menunjukkan peserta eksperimen yang melakukan mental contrasting ini memperoleh pencapaian yang lebih baik dibandingkan dengan mereka yang hanya membayangkan hal-hal positif saja atau yang hanya membayangkan hal negatif saja. Artikel The Tyranny of Positive Thinking Can Threaten Your Health and Happiness atau Tirani Berpikir Positif dapat mengancam kesehatan dan kebahagiaan Anda di Newsweek menyatakan bahwa positive thinking justru bisa menyebabkan sebagian orang gagal dan merasa depresi karena secara implisit menyalahkan diri sendiri jika mereka tidak merasa bahagia. Misalnya, kita sedang merasa terpuruk karena tidak lulus ujian. Kesedihan ini masih ditambah lagi kita menjadi merasa bersalah karena merasakan kesedihan itu sendiri. Saya harusnya bisa positive thinking, kenapa saya masih merasa sedih? Ini bagaikan kena tinju 2 kali. Dan tinju yang kedua, merasa bersalah karena tidak bisa bahagia, justru yang lebih merusak dibandingkan kegagalan saat ujian itu sendiri. Julie Norem,
Profesor psikologi dari Wellesley College yang menjadi narasumber artikel tersebut meneliti mengapa beberapa orang justru memberi respon lebih baik terhadap peristiwa negatif, sebuah sikap yang disebutnya sebagai pesimisme defensif. Penelitiannya menunjukkan bahwa dengan memikirkan segala sesuatu yang bisa berjalan tidak sesuai rencana, orang-orang ini justru mengurangi kekhawatiran mereka dan seringkali sanggup untuk mengantisipasi hambatan-hambatan tersebut. Dari artikel yang sama, penulis Barbara Ehrenreich menyalahkan krisis finansial 2008 kepada para investor yang menolak untuk memikirkan kemungkinan yang buruk, yaitu berinvestasi, hanya membayangkan untung besar saja, tidak mau memikirkan bahwa investasi bisa juga merugi. Nanti kita akan melihat bagaimana temuan di atas sudah dipikirkan oleh para filsuf Stoa sejak 2000 tahun yang lampau. Bagaimana dengan agama? Tidakkah agama seharusnya menawarkan cara memperoleh kedamaian di dunia selain di surga? Walaupun di atas kertas memang demikian, tetapi dari pengamatan pribadi saya banyak orang masih menjadikan agama hanya sebagai tiket ke surga, di mana ritual keagamaan menjadi sekadar daftar yang harus dicentang untuk memenuhi syarat masuk surga. Tetapi para penganutnya tidak memahami dan menerapkan substansinya sebagai pedoman kedamaian dalam kehidupan sehari-hari. Bahkan, seringkali interpretasi agama dijadikan alasan untuk bertengkar dan menyakiti orang lain. Selain itu, identitas agama sering dijadikan dasar untuk membedakan, bukan untuk mencari kesamaan yang mempertemukan atau common ground. Boro-boro mencari kesamaan antar agama dan keyakinan yang berbeda. Bahkan di dalam agama dan keyakinan yang sama saja kita bisa mencari-cari perbedaan interpretasi, mazhab dan ritual untuk dipertengkarkan. Ini sebenarnya sangat disayangkan, karena berbagai agama menawarkan mutiara kehidupan yang kaya dan saling melengkapi, tetapi label identitas agama yang berbeda-beda justru bisa mendirikan tembok-tembok yang memisahkan. Misalnya, karena gue Kristen gue nggak mau membaca kebijaksanaan yang ada di agama Islam, atau karena gue Muslim gue nggak mau membaca kebijaksanaan yang ada di agama Hindu, dan seterusnya. Adakah ide alternatif yang bisa membantu kita merasa lebih tenang dan damai tanpa terbentur label dan politik identitas? Kira-kira 300 tahun sebelum Masehi atau sekitar 2300 tahun yang lalu, seorang pedagang kaya dari Siprus, sebuah pulau di selatan Turki bernama Zeno, melakukan perjalanan dari Fenisia ke Piraeus dengan kapal laut melintasi Laut Mediterania. Zeno membawa barang dagangan khas daerah Fenisia, yaitu semacam pewarna tekstil berwarna ungu yang sangat mahal, yang sering dipakai untuk mewarnai jubah raja-raja. Pewarna ini dibuat dari ekstrak siput laut, dan proses pembuatannya sangat melelahkan, karena ribuan siput laut ini harus dibuka dengan tangan hanya untuk mendapatkan beberapa gram ekstrak pewarna. Karenanya tidak heran barang ini sangat berharga dan mahal. Malang tidak bisa ditolak, kapal yang ditumpangi Zeno karam. Zeno tidak hanya kehilangan seluruh barang dagangannya yang teramat mahal, tetapi ia juga harus terdampar di Athena. Ini tentunya sebuah cobaan yang besar, tidak hanya kehilangan harta benda, tetapi juga harus menjadi orang asing yang luntang-lantung di kota yang bukan rumahnya. Suatu hari di Athena, ia pergi mengunjungi sebuah toko buku dan menemukan sebuah buku filsafat yang menarik hatinya. Ia bertanya kepada si pemilik toko buku, di manakah ia bisa bertemu dengan filsuf-filsuf seperti penulis buku itu. Kebetulan saat itu melintaslah Krates, seorang filsuf aliran sinik, dan sang penjual buku menunjuk kepadanya. Zeno pun pergi mengikuti Krates untuk belajar filsafat darinya. Zeno kemudian belajar dari berbagai filsuf yang berbeda, dan kemudian ia pun mulai mengajar filosofinya sendiri. Dia senang mengajar di sebuah teras berpilar, yang dalam bahasa Yunani disebut stoal, yang terletak di sisi utara dari agora di kota Athena. Sejak itu para pengikutnya disebut kaum Stoa. Dalam proses penulisan buku ini, saya menemukan banyak orang sulit menyebutkan stoicisme. Karenanya, untuk memudahkan judul buku, saya menyebutnya filosofi teras, yaitu terjemahan langsung dari kata stoa. Dari Zeno, filsafat ini dilanjutkan dan dikembangkan oleh para filsuf lain, mulai dari Yunani sampai ke Kekaisaran Romawi.
Beberapa dari mereka adalah Chrysippus dari Soli Yunani yang dianggap sebagai pendiri kedua Stoicisme, Cato the Younger dari Roma, seorang politisi dan negarawan yang terkenal karena berani menentang Julius Caesar, Lucius Seneca dari Roma, seorang filsuf, negarawan, penulis drama, Musonius Rufus dari Roma, mengajar filsafat di era Kaisar Nero, Epictetus dari Yunani, terlahir sebagai budak, kemudian mendapat kebebasan dan tinggal di Roma, dan Kaisar Marcus Aurelius, yang dikenal sebagai salah satu dari 5 kaisar yang baik atau The Five Good Emperors. Stoicisme kemudian meredup di awal abad keempat, ketika Kekaisaran Romawi mengadopsi agama Kristen sebagai agama resmi negara. Sekarang di abad 21 di belahan dunia barat, filosofi ini mulai populer kembali dengan buku-buku dan presentasi yang memperkenalkannya kembali ke publik, seperti karya-karya dari William Irvine, Tim Ferriss, Ryan Holiday, dan Massimo Pigliucci. Bahkan, sekarang ada acara tahunan Minggu Stoa atau Stoic Week pada sekitar bulan Oktober sampai November, di mana para peminat stoicisme dari seluruh dunia bisa bersama-sama melakukan refleksi dan mempraktikkan filosofi ini selama seminggu dengan panduan online. Saat mempelajari stoicisme, saya menemukan filosofi ini jauh dari mengawang-awang atau lebih dari sekadar konsep yang abstrak dan intelek. Stoicisme bersifat sangat praktikal dan bisa diterapkan sehari-hari. Saya pribadi menemukan alternatif laku hidup, meminjam terjemahan Romo Setio Wibowo untuk way of life yang lebih baik dari ajaran positive thinking. Contoh sederhana bagaimana stoicisme telah mengubah karakter saya adalah sebagai berikut. Dahulu saya bisa berubah menjadi orang yang sangat pemarah jika terjebak di dalam kemacetan. Saya bisa sangat merasa stres, mengalami peningkatan detak jantung, dan sangat emosional di balik kemudi. Bayangkan Bruce Banner mau berubah jadi Hulk tapi minus jadi gede dan ijo aja. Bahkan, saat saya hanya menjadi penumpang dan tidak perlu mengemudi pun saya masih mengalami kemarahan ini. Jika berada di tengah kemacetan, saya merasa stuck, terjebak, frustrasi, dan hal ini membuat saya murka. Perilaku saya sudah sampai mengganggu keluarga. Setelah menemukan dan belajar mempraktikkan stoicisme, saya berubah drastis. Kemacetan sudah tidak membuat saya emosional lagi. Bahkan ketika menghadapi perilaku pengguna jalan lain yang terkadang ajaib dan membuat saya ingin mengelus dada ayam. Efek dari stoicisme di hidup saya tidak hanya terbatas di situasi jalan raya. Stoicisme membantu saya dalam menjalani hidup sehari-hari dengan lebih tentram dan tidak mudah terganggu oleh hal-hal negatif, kesialan, tekanan pekerjaan, sampai ke perilaku orang yang menyebalkan di sekitar. Karena saya telah merasakan manfaat mempraktikkan stoicisme, saya ingin berbagi kepada orang lain melalui buku ini. Siapa tahu filosofi teras ini bisa membantu orang-orang lain seperti saya. Minimal, memulai ketertarikan untuk mempelajarinya lebih dalam. Satu hal yang saya temui saat mempelajari stoicisme adalah betapa banyak prinsip-prinsipnya yang serupa dengan yang diajarkan berbagai agama, orang tua, nasihat kakek nenek, sampai budaya asli Indonesia. Saat membaca buku ini saya rasa akan banyak dari kamu yang berpikir, loh, ini sama dengan ajaran agama saya. Atau, ini kayak kata-kata orang zaman dulu ya. Atau, ini seperti quote tokoh besar yang itu. Atau, mungkin kamu kenal langsung dengan orang yang sudah mempraktikkan prinsip-prinsip filosofi ini, walaupun ia belum pernah membaca tentang stoicisme. Bagi saya, prinsip stoicisme tersebut menunjukkan kebijaksanaan universal yang terkandung di dalamnya. Selain karena ini adalah sebuah aliran filsafat dan bukan agama atau kepercayaan, seharusnya tidak terjadi tembok dan benturan-benturan yang umum timbul dengan ide-ide yang memiliki label agama. Saya merasa kelebihan stoicisme adalah sifatnya yang kompatibel dan komplementer dengan berbagi kepercayaan. Dari yang sangat religius sampai agnostik sekalipun bisa mendapat manfaat dari mempelajari stoicisme. Stoicisme juga tidak bersifat dogmatis karena ia bukan agama yang memiliki aturan mutlak yang tidak boleh dilanggar, atau ada ancaman masuk neraka jika tidak dilakukan. Di luar ajaran-ajaran mendasar, para filsuf Stoa memiliki pengajaran yang tidak seluruhnya seragam satu sama lain. Sebagai filosofi, ia terbuka untuk diperdebatkan atau diadaptasi menurut kebutuhan masing-masing.
Buku ini lebih memusatkan pada prinsip-prinsip dasar filosofi teras yang bisa membantu kita menjalani hidup dan ketidakpastiannya. Pada akhirnya, praktisi stoicisme lebih mementingkan praktik nyata dan manfaatnya di dalam hidup mereka ketimbang meributkan dogma dan teks. Demikian bagian pertama dari bab 2 buku Filosofi Teras. Ikuti kelanjutannya hanya di channel Dengar Buku Official.